Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di part ke-30 latihan soal untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soalnya. Karena kurangnya komunikasi, Anda dan rekan Anda mengalami kesalahpahaman sehingga kemungkinan menghambat tugas kerja yang diberikan. Sikap Anda adalah tetap mengerjakan bagian tugas kerja saya dengan baik dan baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai. Ini kurang ya, sesuai. Mencoba membicarakan dengan rekan kerja lain yang lebih senior, sesuai. Tidak mengambil pusing masalah tersebut karena yang paling utama adalah mengerjakan tugas kerja tepat waktu. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini ya komunikasi. Bisa mencari tahu masalahnya yang sebenarnya dan menyelesaikannya agar tugas kerja berjalan lancar. Nah ini yang sesuai ini ya, karena kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar tugas itu bisa berjalan dengan lancar. Tetap yakin mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengganggu kerjaan. Ini sesuai ya. Di aspek yang dinilai adalah sini ada aspek komunikasi terhadap rekan kerja. Jadi saat ada kendala dalam interaksi sosial, ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan komunikasi dan menggunakan komunikasi formal dan informal untuk mencapai kesepakatan sehingga tugas kerja itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Next. Dalam sebuah rapat kerja, atasan Anda membeberkan beberapa masalah keuangan yang sedang terjadi dan yang jika tidak segera diselesaikan dapat berdampak pada pemutusan kerja. Saran Anda mengenai kondisi tersebut adalah memastikan bahwa kepala bagian keuangan akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya membeberkan semua masalah pada seluruh karyawan agar lebih siap jika pemutusan kerja bisa terjadi. Nah ini tidak ya, tidak semua karyawan harus diberitahu. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. Nah ini bisa ya sebenarnya ya. Jadi kerahasiaan ini ya jangan sampai karyawan itu tahu ya. Kemudian kita berusaha mencari solusi yang terbaik. Nah ini yang D. Mendesak investigasi internal, ini kurang sesuai. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut, ini juga tidak sesuai ya. Aspek yang dinilai adalah aspek integritas dalam kita bekerja. Ada hal-hal yang tidak perlu kita beberkan ya, kerahasiaan ya, ada rahasia yang memang harus kita simpan ya, sehingga tidak perlu kita informasikan ke yang lain ya. Ini ya, melaksanakan tugas dan menjaga kode etik ya. Jadi jangan sampai informasi rahasia itu keluar ke luar organisasi. Next. Apa yang Anda lakukan jika Anda diminta melaksanakan tugas kerja dengan sistem kerja yang berbeda dari biasanya oleh atasan yang lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman? Nah, di sini adalah fleksibilitas terhadap perubahan atasan ya. Mengajarkan kerja yang lain mendesak pimpinan akan menggantinya dengan atasan lain. Nah, ini tidak. Walaupun lebih muda, itu tetap pimpinan kita. Kita berpikir positif, menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedurnya. Ya. Berusaha menjalankan perintahnya dengan baik seperti saat ini. Nah, ini nggak boleh seperti. Saya merasa tidak perlu terlalu menghormatinya. Nah, ini kurang ya. Walaupun lebih muda, kita sebagai bawahan tetap harus menghormati pimpinan. Sikap santai dan bekerja sesuai kerja yang saya sukai karena hasil adalah yang utama. Ini tidak ya, karena di sini ada perubahan sistem kerja. Dia harus mengikuti bukan sistem kerja yang kita sukai. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Aspek yang dinilai adalah aspek kerjasama. Jadi walaupun ada perubahan pimpinan ya kita harus bisa mampu bekerjasama dan adaptasi ya. Jadi partisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas mendukung tim itu adalah salah satu aspek dari kerja sama. Orang berempat, setelah melakukan riset yang cukup lama, Anda mengajukan draft kerja yang dibuat pada pimpinan. Namun menurut pimpinan draft kerja tersebut kurang matang dan meminta Anda untuk membuat draft kerja yang baru. Sikap Anda kecewa, yang jelas tidak. Merasa sedih juga tidak. Bersikeras meyakinkan pimpinan bahwa draft ini juga kurang tepat. Segera membuat draft kerja yang baik. Nah ini saya meminta pimpinan bagaimana cara membuat draft kerja yang baik. Nah ini kurang ya. Jadi pimpinan itu biasanya istilahnya kita mau ya.
pimpinan nggak tahu gimana caranya. Yang penting tetap itu sesuai dengan kemauan pimpinan. Jadi yang D. Jadi nih, nah di sini aspek orientasi pada hasil. Ya, sebagai ASN itu misalnya disuruh hasil A, ya kita gimana caranya hasil itu A. Jadi pimpinan tidak mau tahu caranya. Yang penting kalian mencari tahu cara yang baik dan sesuai prosedur. Jadi, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas, diharapkan bersedia menerima masukan kritik dan berupaya mencari solusi untuk mencapai target kerja yang diharapkan. Terakhir, Anda diminta untuk melakukan inspeksi lapangan beberapa hari ke depan karena beberapa proyek instansi mengalami masalah di lapangan. Padahal Anda sudah berjanji untuk pulang kampung karena adik Anda akan menikah minggu ini. Apa sikap Anda? Minta izin pada atasan untuk menjalani tugas kerja. Ini kurang loyal ya. Meminta bantuan rekan lain untuk membantu saya pada hari H agar tugas kerja tepat selesai waktunya juga kurang loyal. Menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir hari H. Nah, ini bisa ya. Berusaha menyelesaikan inspeksi cepat mungkin agar tetap bisa pulang kampung. Ini juga kurang sesuai ya. Karena ini di sini adalah beberapa hari ke depan. Berpura-pura sakit yang juga kurang sesuai. Jadi yang tepat adalah yang D. Aspek yang dilihat adalah aspek pelayanan publik. Kita sebagai ASN itu ya harus mementingkan apa? Ini aspek kepentingan umum, pelayanan publik. Harapkan mampu mengerjakan tugas kerja dengan mengutamakan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah tepat waktu. Ya, untuk part ke-30 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.